Ada komplain makanan berlalat dan berambut yang kemudian menimbulkan kesepakatan. Tapi konsumen kok dituduh lakukan pemerasan. Ya, kasus dugaan pemerasan beberapa oknum wartawan di rumah makan Dabu-Dabu Lemong, Manado pada Jumat 21 Oktober terus jadi pembicaraan. Beragam tanggapan pun muncul. PWI Sulut, mereka memberikan apresiasi atas kinerja Polresta Manado yang mengungkap kasus dugaan pemerasan tersebut. Semua warga negara Indonesia tidak ada yang kebal hukum. Bila terbukti membuat tindakan kriminal, kami mempersilahkan polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ini adalah ranah penyidik polisi, kata Ketua PWI Sulut Fuce Lontaan. Namun, pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau PPWI, yaitu Wilson Alengke. Ia sangat menyayangkan penangkapan 4 wartawan yang layaknya penjahat kelas kakap. Aneh bin Bunggul, kawan-kawan wartawan yang makan dan komplain makanan beralat hijau malah ditangkap seperti penjahat kelas kakap, tulis Wilson dalam perbincangan di salah satu grup WhatsApp pada Minggu 23 Oktober. Ia juga mempertanyakan prosedur penangkapan tersebut. Sudah ditangkap baru kemudian buat LP oleh manajemen rumah makan. Semestinya LP terlebih dahulu, pemanggilan klarifikasi dan seterusnya, bukan main tangkap sewenang-wenang, cuitnya. Soal barang bukti uang yang disita aparat, aktivis lokal ini pun melihatnya dari sisi lain. Uang itu bukan bukti pemerasan, tapi penyuapan. Kawan-kawan disuap agar bumbu lalat hijau dan rambut panjang di makanan tidak diketahui publik, tulis Wilson lagi. Lihat videonya, polisi sudah ada di dalam saat perwakilan manajemen Dabu-Dabu Lemong dan Misha CS bertemu. Saat keluar dari rumah makan dan naik mobil, polisi langsung berlari dan melakukan penangkapan. Kalau melihat, ini sudah seperti ada settingan, ujarnya lagi. Terkait hal tersebut, media ini pun coba menghubunginya via telepon. Ketum pun kemudian dengan cepat langsung merespon. Mau tahu apa yang disampaikan seorang Wilson Alengke, aktivis populasi yang terkenal karena selalu begitu gigih memperjuangkan nasib wartawan yang terjolimi? Ya, yuk kita simak bersama. Ya, izin Pak Ketum terkait penangkapan dari 4 wartawan yang diduga melakukan pemerasan. Bagaimana tanggapan dari seorang Ketua Umum PPWI? Ya, itu memang salah satu tantangan terberat untuk wartawan ya. Iya. Ya, kalau saya kan melihatnya 2 persoalan yang selalu akan menjadi ranjau dan jerat-jerat wartawan. Pertama itu adalah delik-delik pemerasan yang akan selalu akan dituduhkan kepada wartawan karena terkait dengan pemberitaan. Sementara orang-orang yang mau diberitakan atau yang sudah diberitakan itu akan berusaha semaksimal mungkin lepas dari dugaan-dugaan yang kita beritakan. Nah, caranya itu selalu adalah dengan memberikan sejumlah uang atau negosiasi, ya, dengan baik itu dengan kesepakatan maupun mungkin dengan cara-cara penjebakan. Nah, ini memang selalu terjadi, hampir setiap hari terjadi terhadap kawan-kawan wartawan di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua adalah delik pencemaran nama baik. Jadi kalau tidak beritakan, ya apalagi kalau tidak berhasil untuk menyuap misalnya, dia akan membuat laporan ke polisi sebagai sebuah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Itu 2 hal yang selalu saling terkait antara keduanya. Nah, oleh karena itu maka kita perlu melihat substansi persoalan yang terjadi atau kejadian fakta sebenarnya. Oleh karena itu maka saya mengimbau wartawan untuk selalu waspada dengan 2 ranjau ini. Nah, terkait dengan kejadian di Manado itu, ya dari tayangan video, terutama salah satunya adalah video saat mereka diskusi tentang bagaimana cara menyelesaikan komplain dari kawan-kawan wartawan sebagai konsumen, ya,
dalam konteks sebagai konsumen atas makanan yang disediakan, yang ada benar ada lalat di situ di jusnya dan ada rambut di sayur kangkungnya, maka tentu saja wajar kalau konsumen itu komplain. Nah, kebetulan mereka adalah wartawan, tentu saja akan menjadi batu sandungan untuk perusahaan makanan itu atau rumah makan itu. Karena tentu saja kalau diberitakan, maka akan berdampak terhadap rumah makan. Nah, disitulah sebenarnya si pelaku atau pemilik rumah makan itu ya mencari jalan keluar. Bagaimana caranya supaya kejadian tersebut tidak terungkap ke publik. Karena kalau ya masalah itu akhirnya menyebar di publik, tentu saja akan bertambah luas terhadap rumah makan. Nah, saya sangat menyayangkan bahwa polisi dengan gegabah untuk memperlakukan warga. Ya, dalam konteks ini kan wartawan kita itu adalah konsumen yang sedang menikmati atau ya makan makanan yang disediakan oleh rumah makan yang ternyata ya jorok begitu ya. Apapun sebenarnya yang makan di situ pasti akan komplain gitu. Dan ya seharusnya juga polisi fair ya, adil gitu memperlakukan warga, tidak justru terjebak dalam dikotomi bahwa wartawan dan pelaku rumah makan itu akhirnya ada pembedaan di antara mereka dalam memperlakukan atau menerapkan hukum. Menurut saya, ya justru harus dilihat dulu penyebabnya, kenapa terjadi semacam negosiasi-negosiasi itu. Ya, karena ada makanan yang ya kotor begitu kan, yang kontaminasi. Nah, di situ akar masalahnya. Kalau makanan itu bersih-bersih saja, tentu tidak akan muncul persoalan. Nah, jadi polisi seharusnya atau aparat seharusnya justru melihat akar masalah, bukan hasil dari atau dampak dari sebuah kejadian, begitu ya. Ya, orang makan kan gitu, datang makan dengan tentu sukacita, dengan senang. Tapi ketika dia mendapatkan makanan yang disediakan justru dalam kondisi yang tidak higienis, tidak sehat, kotor, dan justru terlihat dengan jelas ada lalat di situ, ada rambut atau mungkin bahan-bahan lain, ya tentu kita akan merasa kita dirugikan begitu ya. Nah, jadi akar persoalannya di sana. Nah, polisi ya saya harus juga mengatakan bahwa ya wajar aja polisi-polisi kita tidak paham hukum, karena memang mereka hanya direkrut dari tamatan SMA, SMK, ya yang kita tahu lah kualitas pendidikan kita di Indonesia ini kan seperti apa gitu, sehingga kalau polisinya bekerja tidak sesuai dengan aturan, bahkan SOP mereka di lingkaran di internal Polri saja bisa ya mereka langgar demikian rupa, ya wajar karena memang kualitas polisi kita itu ya menurut saya masih rendah gitu ya. Saya berharap Polri melalui jajarannya di kepolisian daerah Sulawesi Utara dia perlu mengevaluasi itu polisi-polisinya. Jadi mereka lebih ya baik Pak. Sesuai dengan video yang beredar gitu, yang udah ramai gitu ya, apakah dari pandangan seorang ketum PPWI bahwa penangkapannya itu tidak sesuai prosedural, dan apakah semacam ada settingan atau bagaimana dengan penangkapan terkait oknum wartawan tersebut? Ya, kalau ditanya soal profesional ya jelas tidak lah. Karena dari informasi yang masuk itu kan sudah dilakukan penangkapan. Ya seperti orang jahat atau ya penjahat kelas kakap atau teroris dan seterusnya dan semacamnya. Kemudian setelah itu baru dibuatkan LP oleh si pemilik rumah makan. Itu kan terbalik gitu, sungsang itu. Oh gitu ya. Jadi seharusnya kan
Ya berdasarkan aturan hukum itu harusnya dibuat laporan dulu oleh si pemilik rumah makan yang merasa dirugikan. Kemudian dilakukan proses penyelidikan. Penyelidikan itu nanti ada pemanggilan para pihak, pemanggilan si pemilik rumah makan, pemanggilan orang yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan dan seterusnya. Baru kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ini kan langsung ditangkap. Ya berdasarkan apa? Ya mungkin memang informasi sepihak dari si pemilik rumah makan, dan jelas kalau sudah seperti itu ya tentu ada settingan-settingan. Karena memang ya itu kan mereka esok harinya gitu. Kejadiannya hari Jumat, esok harinya baru mereka datang untuk melaksanakan kesepakatan yang dicapai pada hari Jumat. Ya hari Sabtunya ya setelah selesai melakukan negosiasi apa yang disepakati kemarinnya ya polisi langsung bergerak untuk menangkap mereka. Itu kan ada sekongkolan sekongkolan. Jadi itu kan hal yang biasa dilakukan oleh oknum polisi, ya seperti mirip-mirip kelakuan Sambo lah. Sambo, waduh. Oke Pak, terkait Pak yang ada statement terhadap Ketua PWI memberikan apresiasi atas penangkapan mereka terhadap pihak Polres, bagaimana tanggapan Bapak? Aduh, itulah yang kita sayangkan benar ya. Sebenarnya kan dia memberikan contoh bagaimana seorang wartawan sesungguhnya, bahwa wartawan itu harus berada sebagai kontrol sosial dan kontrol aparat, kontrol pemerintahan, bukan justru berada di pihak mereka dan berkong kali kong. Saya yakin ya mereka dengan sendirinya, kalaupun tidak dikritisi atau dinyinyirin terus menerus, mereka akan mati sendiri itu nanti. Kalau begitu cara mereka bekerja, ya tidak sesuai dengan patron sebagai wartawan. Ya namanya wartawan itu, coba lihat prinsip-prinsip kewartawanan itu seperti apa. Mereka harus banyak belajar tentang apa sebenarnya fungsi dan tugas seorang wartawan. Bukan justru menjadi humasnya pemerintah ataupun aparat kepolisian. Itu tidak benar itu. Baik. Ya, terima kasih Pak Ketum atas waktunya dan tetap terus bersuara bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih dan salam buat keluarga. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya.